warahmatullahi wabarakatuh. Loyo, Bu, Ibu, ini malam sudah malam ke-27. 20 berapa? 28. Kalau kita ngaku umat Nabi, begitu mendengarkan salam wajib serentak untuk menjawabnya. Betul apa betul? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa ja'ala syahrul qiyam wa ja'ala syahrul siyam wa ja'ala syahrul mubarak wa ja'ala syahrul maghfirah wa ja'ala syahru 'itqu minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi at-tahirin at-tayyirin wa ashabihi al-qurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi jami'an bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kok diam aja? Ibu, emang ibu mau mati dalam keadaan kafir? Na'udzubillah min. Emang ibu mau mati dalam keadaan musyrik? Na'udzubillah min. Bapak mau mati dalam keadaan kafir? Na'udzubillah min. Makanya jawab kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz wa huwa afdalul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Peling. Jawab dulu. Ibu, kalau ada yang baca Quran harus jawab. Betul apa betul? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, para alimin ulama, para asatidzah, para hujjat, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat, rahimakumullah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil khusus sahibil wilayah wa sahibil barakah, yaitu Bapak Kiai Haji Syahruddin. Kita doakan kepada Bapak Kiai ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini pula
Mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Tunggu beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bulan suci Ramadan turut bersedih atas kepulangan, atas kepergian bulan suci Ramadan. Seluruh yang ada di muka bumi ini, baik dunia maupun akhirat, baik langit dan bumi, menangis atas kepergiannya bulan suci Ramadan. Dan disunahkan pula kepada kita sebagai umatnya agar senantiasa kita meneteskan air mata begitu ditinggalkan bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus meneteskan air mata begitu ditinggalkan bulan suci Ramadan? Apakah yakin di tahun yang akan datang kita masih bisa silaturahmi, duduk, sholat tarawih bareng, betul? Puasa bareng, betul? Buka bareng. Tidak ada jaminan saudara. Kenapa? Khawatir kelak nanti Ramadan yang akan datang, bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk balap-balap hari ini dikhawatirkan tahun depan akan menjadi almarhum dan almarhumah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Makanya kita harus menangis atas ditinggalkannya bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ramadan. Kalau Ramadan meninggalkan kita, sudah hak Allah, sudah qudratullah, sudah sunatullah. Tetapi kalau kita ngaku berislam, ngaku beragama Islam, tetapi kita begitu kemarin datangnya awal bulan suci Ramadan, banyak orang Islam, ngaku Islam, tapi dia nggak beribadah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Itulah yang sangat dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak memanggil umat Islamnya dan Allah tidak memanggil agama Islamnya. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, amanu, amanu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil oleh Allah untuk beribadah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Betul-betul. Dan Allah tidak memanggil orang Islamnya. Kenapa Allah tidak memanggil orang Islamnya? Tidak ada jaminannya kalau orang ngaku Islam pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminannya saudara. Betul. Tetapi kalau misalnya Allah memanggil orang yang beriman, pasti agamanya Islam. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua asyama, berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan seperti layaknya manusia sebelum kamu sekalian yang telah melaksanakan bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, agar senantiasa kita dijadikan orang yang takwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak memanggilnya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang beragama Islam, diwajibkan atas kalian berpuasa? Masih banyak orang yang ngaku Islam enggak puasa, betul. Rumah dekat masjid, rumah dekat musola, begitu datangnya Ramadan dia sama sekali tidak menghargai bulan suci Ramadan. Betul apa betul?
Malah ada orang ngaku Islam, KTP-nya Islam, duriannya Islam, begitu datangnya Ramadan, sengaja tengah hari malam dia minum air es di jalan raya, merokok di jalan raya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini namanya ikan asin garas tori. Sudah miskin, nggak tahu diri, ngaku Islam doang. Begitu datangnya Ramadan, dia sama sekali mengkhianati suasana Ramadan, saudara. Betul apa betul? Adakah orangnya di sini ngaku Islam tapi enggak puasa? Ada enggak? Ada enggak? Yang mana orangnya? Colok matanya yang begitu. Betul apa betul? Bahkan ada salah satu kisah mengatakan kalau misalnya ada orang ngaku Islam, juriahnya Islam, tapi dia masih gagah, ngasih semangat berjuang, tetapi sama sekali dia nggak pernah ibadah, sengaja dia nggak puasa. Di bulan suci Ramadan dia nggak berpuasa, 1 bulan penuh dia nggak berpuasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ngaku Islam tapi dia sebulan penuh nggak pernah puasa. Hati-hati saudara ini. Nih, di bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan maghfirah, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu datangnya Ramadan kemarin, dari awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka jahanam, dan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga. Untuk siapa? Untuk kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memberikan fasilitas kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlomba-lomba, bergigih, yaitu mengerjakan ibadah 1 bulan penuh, baik yang wajib, yang sunnahnya kita laksanakan. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah terlalu, saudara. Makanya nih, di malam terakhir bulan suci Ramadan ini yang dinamakan Aidku minan nar, kita akan dibebaskan daripada api neraka jahanam. Kalau kita ikhlas ibadahnya, 1 bulan penuh kita ikhlas ibadah kepada Allah, berpuasa 1 bulan penuh ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah begitu datangnya Syawal, begitu datangnya hari raya Idul Fitri, kita akan dikembalikan fitrah kita, kita akan dikembalikan kesucian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas dalam 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih, melaksanakan sedekah, melaksanakan segala sunah-sunah Rasulullah, maka begitu Idul Fitri kelak nanti datang menghampiri kita, maka dosa-dosa kita diibaratkan bayi yang baru lahir, saudara. Kita tidak mempunyai dosa, ibarat bayi yang baru lahir dijamin oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas dan ridha mengerjakan puasa 1 bulan penuh sampai dengan akhir bulan suci Ramadan kita mengerjakannya, maka dosa-dosa kita diibaratkan bayi yang baru lahir, maka kita pun jelas-jelas akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya ini syahrul Ramadan adalah salah satu syahrul Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bukan di bulan-bulan yang lain Allah menurunkan Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalilnya Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi, pada bulan Ramadan Allah alladzi unzila Allah telah menurunkan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an hudal lin-nas, petunjuk bagi manusia yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memperjelas antara hidayah, antara petunjuk dan perbedaan pendapat yang ada di muka bumi ini adanya di Al-Qur'anul
Makanya, apakah orang-orang sini sudah tamat satu Al-Quran? Sudah khatam satu Al-Quran? Insya usahakan Bu. Begitu datangnya Ramadan, kita sama sekali nggak pernah baca Al-Quran. Usahakan di bulan Ramadan satu Quran dalam satu bulan. Nggak mampu untuk satu bulan dalam satu Quran, setengah Quran. Nggak mampu dalam satu Ramadan membaca setengah Quran, baca satu juz. Kalau nggak mampu juga satu juz, baca satu ain. Nggak mampu satu ain juga, baca satu baris. Nggak mampu satu baris, oh siap-siap untuk ngajiin. Betul. Makanya kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zinu buyutakum fi tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau misalnya rumah kita sering dibacakan Al-Quran, maka malaikat rahmat akan mendatangi ke rumah kita. Kalau misalnya di rumah kita ada Al-Quran, tapi sama sekali nggak pernah dibaca, yang datang bukannya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumah kita, tapi laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih Bu, kita ingat tahun 70-an 80-an, namanya kota Jakarta, setiap ba'da maghrib ibu-ibu gemar baca Al-Quran. Betul. Dulu belum ada kipas angin, dulu belum ada lampu. Betul. Dulu masih pakai lampu patromak, masih pakai lampu tempel. Tahun 80-an, tahun 70-an, ba'da maghrib setiap rumahnya orang-orang Islam terdengar bacaan-bacaan Al-Quran, saudara. Betul. Tetapi sekarang sudah canggih, sudah ada lampu, sudah ada kipas angin, sudah ada AC, ruangannya enak. Al-Quran ditinggalkan. Hati-hati saudara, ini sudah akhir zaman. Manusia zaman sekarang ini lebih gemar baca koran ketimbang baca Al-Quran. Betul. Manusia zaman sekarang ini lebih baik nonton YouTube ketimbang nonton syariat-syariat Allah dan syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia zaman sekarang lebih gemar yaitu nonton TikTok ketimbang nonton yaitu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya hati-hati kalau misalnya Allah menurunkan pahala, menurunkan musibah ke muka bumi ini, kalau misalnya manusianya yang ngaku Islam jauh dari Allah, murtad dari Allah, ingkar dari Allah, kemungkinan Allah akan menurunkan musibah tanpa hati ke kita punya negeri ini, saudara. Na'udzubillah min. Kalau di tempat saya ada ibu-ibu baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lagi enak baca Quran, anaknya datang, "Ma, remote TV mana, Ma?" Dijawab sama mamanya, "Lu cari di atas TV." Kalau nggak ada di atas TV, lu cari di atas lemari. Kalau nggak ada di atas lemari, lu cari di atas divan. Anaknya datang lagi ke TV, nyari tuh remote di atas TV nggak ada, di bawah TV tuh nggak ada, di atas divan nggak ada. Baik lagi ke emaknya. Emaknya lagi ngaji Tanzilal Azizir Rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Ma, saya ini nyari remote di atas TV nggak ada, di atas lemari nggak ada, di atas divan nggak ada, di bawah lemari pun nggak ada, Pak. Saking kalahnya nikmatnya sama remote sama anak, ditutup tuh Al-Quran. Shadaqallahul azim. Nyari tuh emaknya ikut nyari remote. Begitu nyari remote di atas TV dicari nggak ada, di bawah TV nggak ada, pas dicari di kolong divan ada tuh remote. Begitu diambil, bukannya tuh emaknya meneruskan kembali baca Al-Quran, malah ikut-ikutan nonton sinetron. Betul apa betul? Ada nggak ibu di sini? Ada nggak? Ada nggak? Yang mana ibu-ibunya? Hati-hati Bu, orang-orang kalau nonton
nonton TV itu ditipu. Tapak ya TV tipuan. Orang yang nonton TV pasti ditipu. Kenapa pasti ditipu? Oh, adegannya sedih, kita yang nangis di rumah. Betul. Betul. Orang-orang adegannya yang marah, kita marah kesel di rumah. Betul. Makanya hati-hati saudara, jangan sampai tertipu dengan rayuan Gombal TV saudara. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Qur'an. Kenapa? Dikarenakan kelak nanti di yaumil kiamah nanti yang akan memberikan syafaat, yang akan mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan barokah syafaatnya Al-Qur'anul Karim. Begitu nanti kita meninggal dunia, yang akan ditanya oleh malaikat munkar wal nakir yang utama, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man kitabuka. Yang akan ditanya oleh malaikat munkar wal nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa kiblatmu, siapa kitab sucimu. Kalau misalnya malaikat munkar menanyakan siapa kitab sucimu, tetapi sama sekali semasa di dunianya kita nggak pernah baca Al-Quran, sama sekali di dunianya kita nggak pernah pegang Al-Quran, maka amal ibadah kita tidak akan bisa menjawab di hadapan malaikat munkar wa nakir saudara. Betul apa betul? Tetapi kalau misalnya selama di dunianya kita gemar baca Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, insya Allah, maka amal ibadah kita selama di dunia kita suka baca Al-Quran, maka akan menjawabnya di hadapan malaikat munkar wa nakir. Al-Quran kitabi, Quran adalah kitabku. Nah, kira-kira suka baca Al-Quran enggak? Suka baca Al-Quran enggak? Banyakin baca Al-Quran, banyakin beristighfar kepada Allah, banyakin baca tasbih kepada Allah, banyakin baca salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa kita akan diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gelarnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gelarnya bagi orang yang gemar baca Al-Qur'an dan baca salawat kepada Nabi, Rabbana, wahai Tuhanku, atina fid dunya, datangkan kepada kami fid dunya ini, di dunia hasanatan kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan kelak nanti di akhirat berikan kebaikan ya Allah kepadaku, wa qina azabannar, dan tolong ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pun harus cinta kepada dzurriyyah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dzurriyyah Nabi? Siapa anak keturunannya Nabi? Para habaib yang ada di muka bumi ini adalah salah satu dzurriyyah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma kita salat, percuma kita sujud, percuma kita ruku kalau kita mengagungkan Allah dan Rasulnya, tetapi kita tidak mengagungkan kepada dzurriyyah Nabi, anak keturunannya Nabi, percuma ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rukun wajib dalam melaksanakan salat, yaitu membaca salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi, assalamu alayna wa ala ibadillahi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, dalam melaksanakan salat kita tidak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salat kita tidak akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Makanya ini penghujung yaitu bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama beribadah dengan secara hikmah, beribadah dengan secara khusyuk, berlomba-lomba kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kelak nanti begitu datangnya Idul Fitri, maka dosa-dosa kita akan diampuni dan akan diibaratkan seperti bayi yang baru lahir ke muka bumi ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus masjid ini mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaahnya pun mudah-mudahan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti di yaumil kiamah nanti kita pun akan dikumpulkan di surganya Allah dan di surganya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum
usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad faza muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.